Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Yusuf. Baik, kali ini saya akan menjelaskan teks eksplanasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Adapun struktur teks eksplanasi yang pertama, judul. Seperti halnya teks pada umumnya, judul adalah hal yang wajib. Tulislah dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Dalam kaitannya dengan penulisan judul yang baik, penulisan judul tidak harus terlalu panjang. Judul panjang akan menghilangkan esensi dari apa yang dideskripsikan. Tuliskan poin-poin tentang fenomena yang akan dijelaskan. Dan yang kedua, pernyataan umum. Kedua, dalam teks eksplanasi dapat memulai dengan pernyataan umum. Untuk membuat pernyataan umum, kalian dapat menuliskannya dengan informasi sederhana tentang fenomena tersebut. Misalnya, mulailah dengan menjelaskan mengapa ini terjadi atau mengapa ini hanya terjadi sekarang, bukan kemarin atau di masa depan. Dan yang ketiga, memaparkan urutan dari sebab sampai akibat. Bagian utama dari teks naratif adalah untuk menjelaskan urutan dari sebab sampai akibat. Pada bagian ini adalah gambaran lebih detail bagaimana proses dimulai, apa saja tahapan hingga fenomena ini terjadi, lalu apa efeknya, bagaimana menyikapi fenomena berupa jika terulang di kemudian hari. Yang keempat, interpretasi. Pada bagian interpretasi ini dapat diisi dengan pendapat atau sudut pandang penulis, tentunya berdasarkan data dan penjelasan dari fenomena itu sendiri. Lalu apa bagian akhir ditutup dengan kesimpulan. Kesimpulan harus ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia baku sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disebut PUEBI. Yang kedua, adanya penggunaan beberapa istilah ilmiah yang diperlukan dalam menjelaskan proses terjadinya fenomena. Contohnya, spektrum warna ditentukan oleh perbedaan panjang gelombang. Untuk mengetahui makna spektrum warna, siswa perlu mencari tahu dalam kamus istilah. Yang ketiga, membahas hal-hal yang sifatnya umum dengan tidak mengikut sertakan partisipan mengenai manusia. Dan yang keempat, penulisan teks harus sesuai dengan peristiwa yang benar-benar terjadi atau sesuai fakta. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif dan kalimat tidak pasif dalam isi teks, seperti penulisan menggunakan pronomina dan tidak menggunakan tanda petik. Dan selanjutnya, terdapat konjungsi kausalitas, sebab akibat, dan waktu di dalam isi teks seperti kata sebelumnya, jadi, dan, tetapi, atau, namun, bahkan, adapun, pada kenyataannya, kemudian, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu jika menggunakan kata kerja maka harus sering relasional dan juga material. Dan yang terakhir, penggunaan kalimat transitif dan intransitif.